Setelah Jingxing dan Chuxia berbicara dengan teman perempuannya Chuxia, yang ternyata dia itu adalah seorang model dari perusahaannya Jingxing yang begitu mencintai Jingxing dan apapun caranya ingin mendapatkan Jingxing. Di sini Jingxing meminta penjelasan kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut pun menjelaskan kronologi kejadian pada malam itu. Ternyata mereka melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut perempuan itu ingin menguasai Jingxing dengan memberikan minumannya itu campuran obat yang dia bawa sendiri. Sampai akhirnya Jingxing pun tak sadarkan diri ketika dia akan menjalankan rencananya. Dia ditelepon oleh agensinya untuk melakukan pekerjaan di luar negeri. Melihat Jingxing sudah tidak sadarkan diri dan dia harus pergi, dia tidak begitu saja meninggalkan Jingxing. Daripada reaksi obat itu terjadi pada Jingxing dan Jingxing melakukan hal yang tidak-tidak dengan perempuan lain, dia memilih untuk Chuxia menemani Jingxing menggantikan dirinya. Setelah Chuxia mendengarkan penjelasan tersebut, dia hampir tidak percaya temannya melakukan itu kepadanya. Dia mengatakan, apakah ini benar kamu yang melakukannya? Dan temannya itu pun berkata, memang dia sengaja melakukannya dan ini semua adalah rencananya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan ini semua hanya untuk mendapatkan Jingxing. Namun sayangnya ketika dia akan melakukan rencananya, dia malah ada pekerjaan. Jadi daripada Jingxing dengan perempuan yang lain, lebih baik dia bersama kamu. Begitu katanya kepada Chuxia. Tanpa ada rasa malu setelah mengatakan semuanya, teman Chuxia tersebut terus mendekati Jingxing dan dia berkata bahwa dia sangat mencintai Jingxing. Akan tetapi Jingxing menolaknya. Dia lebih memilih Chuxia untuk menikah dengan dirinya. Selain itu, Jingxing pun memperingatkan perempuan tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena dia bisa saja melakukan segala hal untuk menghancurkan nama baik perempuan itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jingxing, perempuan itu pun ketakutan dan akhirnya dia pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah mengetahui kronologi kejadian di malam itu, kenapa mereka jadi bisa bersama, di sini Jingxing meminta maaf kepada Chuxia karena telah menuduhnya yang tidak-tidak. Begitu pula dengan Chuxia, dia juga meminta maaf kepada Jingxing karena telah mengasari dirinya dengan kata-kata kasar. Mereka sadar bahwa mereka adalah korban dari siasatnya perempuan tersebut atau teman perempuannya Chuxia. Jingxing pun mengajak bekerja sama dengan Chuxia untuk tetap mempertahankan kontrak pertunangan ini dan Chuxia pun menanggapinya dengan baik. Dia mengajak Chuxia dan Jingxing berpelukan. Ketika mereka sedang berpelukan, Chuxia menggoda Jingxing. Dia mengatakan bahwa Jingxing adalah cucu terbaik neneknya. Kemudian Jingxing pun berkata kepada Chuxia bahwa dia memiliki kejutan untuk Chuxia. Dia mengatakan bahwa ada pacarnya Chuxia di sini bersama dia. Saat Chuxia akan bergegas menemui JK, Jingxing pun menahan Chuxia. Dia harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang dibicarakan antara JK dengan teman perempuannya Chuxia. Dalam perbincangan antara JK dengan teman perempuannya Chuxia, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal akan kehilangan Chuxia dikarenakan selama ini dia hanya memanfaatkan Chuxia. Dan sebenarnya apabila JK melepaskan Chuxia dengan Jingxing, dia akan mendapat keuntungan, akan diberikan uang oleh Jingxing. JK juga berkata bahwa dia sudah bosan dengan Chuxia. Selama mendengar percakapan mereka, Chuxia sudah tidak tahan. Akhirnya dia menghampiri JK dan dia pun menampar JK. Chuxia berkata kepada JK kenapa dia sampai tega melakukan itu semua kepada Chuxia. Padahal selama ini Chuxia rela berkorban untuknya, di mana dia terus saja menutupi hutang dari JK. Namun JK dengan tenangnya berkata bahwa sekarang dia sudah mempersiapkan masa depan Chuxia dengan Jingxing. Bukannya meminta maaf, JK di sini malah menyuruh Chuxia untuk berterima kasih kepadanya karena dia bisa bersama Jingxing dikarenakan dia memutuskan hubungannya dengan Chuxia.
Chuxia sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan pada saat itu datanglah Jingxing menghampiri Chuxia. Dia datang untuk menenangkan Chuxia dan dia berkata kepada Chuxia untuk menunggunya di mobil saja. Urusan ini akan dia selesaikan dengan JK berdua. Chuxia pun pergi meninggalkan JK bersama Jingxing dan setelah Chuxia pergi meninggalkan mereka, akhirnya JK dan Jingxing pun mulai berbincang-bincang. Pada saat itu dengan tidak tahu malunya JK langsung meminta imbalan kepada Jingxing. Akan tetapi Jingxing di sini lebih pintar daripada JK. Dengan apa yang telah dijanjikan olehnya, dia malah menjebak JK. Di sini Jingxing memperlihatkan penemuannya kepada JK. Ternyata selama ini yang menjadi jaminan hutang dari JK adalah Chuxia dan dia bisa dituntut oleh Jingxing kepada polisi karena telah memalsukan identitas Chuxia. Jingxing pun berkata kepada JK bahwa dia akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Akan tetapi mendengar hal tersebut JK pun merasa takut. Sampai akhirnya dia berkata kepada Jingxing bahwa dia tidak akan lagi mengganggu hubungan Chuxia dengan Jingxing. JK pun meninggalkan Jingxing dan Jingxing pun di sini langsung menghubungi Chuxia. Akan tetapi ternyata selama dia berbicara dengan JK, Chuxia mendengarkan dalam ruangan itu sambil sembunyi. Ini diketahui ketika Jingxing akan menelpon Chuxia. Setahu dia, Chuxia sedang menunggunya di dalam mobil. Akan tetapi Chuxia berada di ruangan tersebut karena ketika Jingxing menelpon Chuxia, suara teleponnya berbunyi dari ruangan yang sama. Sampai akhirnya Jingxing pun menemukan suara teleponnya Chuxia dan Chuxia berada di bawah meja sedang sembunyi. Dia berkata kepada Chuxia, "Kenapa kamu berada di sini? Takutkah kamu aku memukul JK?" Dia malah diam saja. Kemudian Chuxia diajak makan malam dengan Jingxing. Jingxing berkata bahwa dia akan mentraktir Chuxia. Di sini mereka pun pergi bersama untuk makan. Sepertinya situasi di sini dan suasananya Chuxia sudah mulai akrab dengan Jingxing. Nah, bagaimana kelanjutan hubungan mereka setelah ini?